Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Bidan Purwaningsi, saya yang bertugas pada malam hari ini ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menghubungi saya melalui WA. Terima kasih. Akan tetapi kita tidak dapat bertemu langsung ya Bu ya, karena masih masa pandemi COVID-19 Ibu. Begitu. Semoga dengan virtual ini kita tidak mengurangi semangat kita, selalu sehat selalu, begitu ya Bu ya. Ya, Baik, sebelumnya Ibu menghubungi saya, ada yang bisa saya bantu Ibu? ya saya mau KB Jarum, Bu. Oh Bagaimana baik, tentang ya, oh baik, baik Ibu, Ibu ingin KB suntik ya Bu ya. Sebelum ya, saya lanjutkan terkait KB suntik, saya minta izin untuk mengambil data terlebih dahulu ya Bu ya. Ini dengan Ibu ya. siapa? Ibu Sianti, Bu Kiamti ya. Usianya ya, Ibu? 40 tahun. 40 tahun ya. Oke. Ya. Untuk pekerjaannya Ibu? Petani. Petani. Baik. Ya. Pendidikan terakhirnya Ibu? SMP. SMP ya. Alamatnya Ibu? Ya. Kaloran Temanggung. Keluarannya. Nomor telepon yang bisa dihubungi Ibu? Ada. Ya. Baik. Bisa sebutkan Ibu? Bisa sebut nomor teleponnya Ya. 081 Ya. 229 Ya. 771 Ya. Lalu? 229. Ya. Terima kasih Ibu. Baik, mohon izin Ibu untuk mengambil data suaminya. Namanya siapa Ibu? Bapak Nur Sodik Nusodik ya. Umurnya Ibu? 45. 45. Untuk pekerjaannya Ibu? Petani. Tani ya. Pendidikan terakhirnya? SMP. Alamatnya Ibu? Kaloran Temanggung. Baik. Untuk nomor teleponnya Ibu yang bisa dihubungi, apakah sama dengan Ibu? Ya, sama. Baik, sama ya. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Saya sudah mengambil datanya sebagai rekam medis saya ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, sebelum lanjut, saya nanti akan menjelaskan terkait tentang KB suntik, begitu. Apa itu KB suntik, lalu kerugiannya, terus kelebihannya, seperti itu ya Bu ya. Ya. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika Ibu Bersedia. bersedia, baik Ibu ya. Terima kasih. Kita sebelum memulai kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai anak berapa? 2. 2 anak ya. Untuk anak terakhirnya usianya berapa Ibu? Umur 12 tahun. 12 tahun, baik. Ibu ingin mempunyai anak berapa rencananya? 2. Punya anak 2 ya. Baik. Jadi ini untuk yang terakhir ya Bu ya. Jadi Ibu tidak Ya. ingin punya anak kembali seperti itu? Ya. Baik. Anaknya sehat-sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika sehat. Sebelumnya apakah Ibu sudah memakai KB yang lain? Ya, sudah pakai implan tapi tidak nyaman tuh. Terus mau pindah ke jarum Oh, suntik. oh ya. Sudah berapa lama Ibu pakai implannya?
kira-kira sudah 6 tahun. Sudah 4 tahun, ya sudah cukup lama ya Bu ya untuk KB implannya. Baik Ibu tadi ingin pindah ke KB suntik ya Bu ya, karena tidak nyaman memakai KB implan begitu. Betul ya Bu ya? Baik. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui KB suntik itu apa? Belum. Belum. Baik, Ibu. Jika belum, saya akan menjelaskan sedikit terkait KB suntik ya, Bu ya. Nah, KB suntik ini ada 2 ya, Bu. Yaitu KB suntik yang 1 bulan dan KB suntik yang 3 bulan begitu. Nah, untuk yang 1 bulan itu dinamakan KB kombinasi atau suntik kombinasi seperti itu. Nah, untuk yang KB yang 3 bulan baik Ibu, untuk suntik KB ini ada 2 ya Bu ya. Ada yang suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan begitu. Yang untuk 1 bulan itu dinamakan suntikan kombinasi Bu. Yang untuk 3 bulan itu dinamakan suntik progestin. Begitu ya Bu ya. Ya. Nah, untuk yang KB suntik 1 bulan itu mengandung yang namanya depo. Nah, nanti Ibu akan disuntikkan di bagian bokong sebelah kanan atau sebelah kiri senyaman Ibu begitu secara IM atau intramuskuler. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya ini jarum ya Bu ya, terus ini bokong Ibu, nanti disuntikannya begini Ibu. Begitu. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, saya akan menunjukkan untuk obatnya sebentar, Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, alhamdulillah ya sudah terlihat. Nah, ini untuk akseptor KB suntiknya Ibu. Nah, ini untuk yang KB suntik 1 bulan. Seperti itu. Ini ya Bu ya, yang 1 bulan, yang sebelah kiri yang warna merah muda. Nah, ini bagus juga untuk Ibu yang menyusui seperti itu. Nah, yang sebelah kanan ini KB suntik yang untuk 3 bulan ya Bu ya. Nah, ini tidak disarankan untuk ibu yang sedang menyusui seperti itu. Nah, begitu. Lalu ada pun cara kerjanya Ibu. Nah, cara kerja dari suntik KB 1 bulan ini yang pertama itu menekan ovulasi. Nah, menekan ovulasi ini untuk menahan sperma itu melalui pembuahan begitu ya Bu ya. Nah, ini sangat bagus tadi saya jelaskan untuk ibu yang menyusui karena kombinasi ini mengandung progesteron dan estrogen. Sedangkan yang 3 bulan ini yaitu mengandung progestin aja. Begitu ya Bu. Baik, mohon maaf Ibu, tadi untuk yang 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron itu tidak bagus untuk ibu yang menyusui. Sedangkan yang 3 bulan ini bagus untuk ibu yang menyusui karena mengandung progestin ya Bu ya. Progestin ini mampu menambah ASI atau produksi ASI seperti itu ya Bu ya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu ya Bu? Ya, sepertinya sudah. Sepertinya belum ada. Ya. Oh, baik. Jika belum ada, saya lanjutkan ya Bu ya. Baik, untuk efektifnya ini sangat efektif untuk usia subur ya Bu ya. Usia subur itu bagus. Akan tetapi tadi Ibu mohon maaf usianya 40 tahun. Begitu ya Bu ya?
Ya. Nah, usianya Ya. 40 tahun, sedangkan di sini tidak boleh digunakan pada usia lebih dari 35 tahun begitu ya Bu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Saya akan memberikan pengarahannya seperti itu ya Bu. Ya. Ya. Untuk Ibu bisa memahami bagaimana cara kerja KB suntik itu. Baik, untuk keuntungannya itu resiko terhadap kesehatan itu kecil, begitu, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri pastinya. Terus tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Beda halnya seperti IUD ya Bu ya. IUD itu Ya. kita sebelum dipasangkan harus dilakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu ya Bu ya. Akan tetapi KB suntik itu tidak diperiksa dalam terlebih dahulu. Langsung dilakukan injeksi atau penyuntikan ya Bu. Nah, seperti itu. Ini bisa digunakan pada jangka panjang juga. Begitu untuk yang 1 bulan, yang 3 bulan juga seperti itu. Efek sampingnya itu sangat kecil Ibu. Ini juga, tetapi ini hanya bisa dilakukan oleh petugas kesehatan. Ibu tidak bisa secara mandiri seperti itu ya Bu. Saya stop share dulu. Baik. Untuk keuntungannya yaitu mengurangi jumlah perdarahan Ibu. Lalu yang kedua mengurangi nyeri saat haid, mencegah anemia atau kekurangan zat besi atau darah rendah seperti itu. Khasiatnya juga dapat mencegah terhadap kanker ovarium dan kanker endometrium. Kanker ovarium itu kanker rahim seperti itu. Mengurangi juga penyakit payudara yang jinak dan kista ovarium, mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan kembar seperti itu, melindungi ibu dari jenis-jenis penyakit radang panggul seperti itu ya Bu. Ya. Apakah Ibu dapat dimengerti sampai di sini? Ya. Baik, alhamdulillah ya. Saya lanjutkan ya Bu ya, itu untuk keuntungannya yang tadi. Yang untuk kerugiannya pastinya ini akan mengganggu pola haid atau pola menstruasinya Ibu. Bisa misalnya ibunya aktif menstruasi 7 hari. Ini bisa mengganggu, bisa aja ibunya menstruasi 3 hari seperti itu. Tapi ini tidak apa-apa ya Bu ya. Nah, juga terjadi bercak-bercak perdarahan atau biasanya kalau misalnya kita selesai menstruasi pasti masih ada sisa-sisa bercaknya, Bu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, bisa juga perdarahan atau menstruasi lebih dari 10 hari begitu. Ya. Nah, selanjutnya bisa mengakibatkan mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, atau keluhan-keluhan lain setelah penyuntikan. Tapi ini tergantung dari per individu Ibu atau perorangan. Ada juga yang merasa mual, sakit kepala setelah disuntik. Ada juga yang tidak mempengaruhi apapun. Begitu ya Bu ya. Itu sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Seperti itu ya, Bu. Lalu ini suntiknya juga bisa untuk menambah berat badan Ibu, tapi kembali lagi ke ibunya. Ada juga yang untuk bisa menurunkan berat badan, ada juga yang naikkan berat badan, ada juga yang ya biasa-biasa aja seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini akan tetapi tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual. Begitu. Ini tidak membuat antibodi atau tidak melindungi dari virus HIV atau infeksi menular seksual seperti itu ya, Bu ya. Nah, ini KB ini juga kemungkinan akan memperlambat pemulihan kesuburan Ibu setelah penghentian pemakaian seperti itu.
Nah, apa saja sih yang boleh menggunakan suntik ini, suntik 1 bulan ini? Yang pertama, pastinya usia preproduksi, begitu. Nah, yang kedua, telah memiliki anak, begitu ya, Bu? Ataupun yang Iya. belum memiliki anak juga tidak apa-apa. Misalnya ibunya belum memiliki anak kan, tetapi ingin menunda terlebih dahulu memiliki anak juga tidak apa-apa. Ingin mendapatkan kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi, ini bagus juga. Lalu menyusui ASI pasca persalinan atau setelah melahirkan lebih dari 6 bulan, ini bisa dipakai seperti itu. Lalu ibu mengalami anemia juga tidak apa-apa dipergunakan. Haid yang teratur juga bisa seperti itu ya, Bu. Nah, untuk waktu mulai menggunakan suntik KB ini, yang pertama diberikan waktu 7 hari siklus haid. 7 hari maksudnya di sini, misalnya ibu hari ini lagi haid ini ya, lagi menstruasi, itu boleh disuntikan, boleh. Akan tetapi jika ibu ragu juga ditunda setelah selesai haid juga nggak apa-apa. Seperti itu ya, Bu. Karena tidak mempengaruhi. Seperti itu. Setelah itu nanti KB ini bisa digunakan pasca keguguran juga bisa. Misalnya, mohon maaf Ibu, jika Ibu mengalami keguguran bisa dilakukan penyuntikan seperti itu, ya. Lalu adapun yang tidak boleh nih Bu, tidak boleh yang menggunakan suntik ini, yang pertama hamil. Ibu hamil itu tidak boleh menggunakan suntik ini ya Bu ya, karena itu juga secara langsung juga dapat menggugurkan kandungannya seperti itu. Lalu menyusui di bawah 6 minggu setelah melahirkan itu tidak boleh menggunakan KB ini. Begitu. Lalu mempunyai penyakit hati akut atau virus hepatitis. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat hepatitis? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya. Dari keluarga? Tidak. Alhamdulillah ya. Nah, di sini usia lebih 35 tahun yang merokok itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan KB ini. Lalu yang mempunyai riwayat jantung, stroke, atau tekanan darah tinggi. Apakah Ibu mempunyai riwayat salah satunya itu? Alhamdulillah tidak, Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Jika tidak ada, sehat-sehat selalu. Ya, baik. Untuk cara penggunaan KB ini, misalnya Ibu hari ini suntik, nanti untuk yang 1 bulan, nanti Ibu bisa kembali setelah 4 minggu. Seperti itu ya, Bu. Nah, jika yang KB suntik 3 bulan, Ibu bisa kembali 12 minggu yang akan datang. Seperti itu, ya Bu ya. Iya. Nah, untuk yang KB suntik Progrestin atau KB suntik 3 bulan itu hampir sama seperti KB suntik yang 1 bulan ya Bu. Akan tetapi untuk membedakannya hanya yang untuk KB suntik 1 bulan itu tidak boleh untuk ibu yang sedang menyusui, begitu. Yang KB 3 bulan itu bisa untuk ibu yang menyusui karena bagus karena mengandung progesteron. Begitu ya Bu ya. Iya. Sampai sini apakah jelas Ibu? Ya, jelas, Bu. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Ya, maaf Bu, mau saya tanya. Kalau KB suntik itu kalau darahnya yang paling bagus itu tensinya berapa ya, Bu? Baik, untuk KB suntik itu yang penting tidak lebih dari 180/110. Itu tidak boleh dilakukan KB suntik ya Bu ya. Nah, untuk KB untuk tekanan darah sendiri itu normalnya itu kan 120/80 ya Bu ya, itu normalnya. Nah, untuk lebih dari itu tidak boleh. Tapi tergantung
tergantung dari kondisi fisik ibunya. Misalnya, ibu memiliki tekanan darah 130/90, begitu ya. Nah, kita periksa lagi, Bu. Nah, kita periksa lagi nanti diperiksa nadinya berapa, lalu berat badannya berapa, seperti itu. Yang penting Ibu tidak memiliki riwayat tadi seperti jantung, stroke, dan lain sebagainya. Begitu ya, Bu ya? Apakah bisa dipahami, Ibu? Iya, bisa. Baik, alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Kayaknya sudah jelas, Bu. Baik, alhamdulillah jika sudah jelas. Kemungkinan saya memberi saran kepada Ibu bahwa KB pada usia Ibu, KB suntik ini tidak direkomendasikan ya Bu ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa untuk KB suntik ini hanya berlaku pada ibu usia produktif atau yang kurang dari 35 tahun seperti itu. Nanti jika ibu merasa tidak nyaman pada pemakaian KB implan, ibu bisa menggunakan KB yang lain seperti IUD juga bisa dipergunakan seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya, baik untuk KB IUD nanti jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu terkait tentang KB IUD, nanti kita bisa menjadwalkan ulang, begitu ya Bu. Karena untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang KB suntik terlebih dahulu, begitu ya Bu? Ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya akan mengevaluasi sedikit. Ibu bisa menjelaskan sedikit apa yang saya sampaikan tadi. Begitu. Silakan Ibu. Ya, kata Bu Bidan Purwaningsih, kalau KB suntik ya Bu, itu kalau lebih apa ya, mungkin lebih umur 35 ke bawah ya. Nah, ada efeknya apa tidak kalau 40 tahun itu? Ya, biasanya kalau misalnya usia yang lebih dari lebih dari 35 tahun, itu kan sudah tidak usia reproduksi ya Bu ya. Kemungkinan itu sudah memasuki masa menopause atau bisa disebutnya lansia atau usia lanjut seperti itu. Karena usia lanjut ini reproduksinya itu sudah berkurang ya Bu ya. Sudah berkurang, misalnya daya tahan tubuhnya juga sudah berkurang, untuk tenaganya pasti sudah berkurang, seperti itu. Nanti takutnya akan menimbulkan efek-efek yang lainnya, seperti itu ya Bu. Jadi ini KB suntik ini hanya diperbolehkan pada usia di bawah 35 tahun, seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Bisa dimengerti ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Tadi Ibu sudah memahami, alhamdulillah ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa untuk yang KB ini tidak boleh dilakukan pada usia yang lebih 35 tahun, lalu yang mempunyai penyakit darah tinggi lebih dari 180/110, lalu yang mempunyai penyakit stroke juga tidak boleh, begitu. Untuk jadwal penggunaannya, misalnya Ibu melakukan suntik hari ini, Ibu ini tanggal 15 Juli ya Bu ya, 15 Juli Ibu bisa melakukan atau kembali ke fasilitas kesehatan itu pada tanggal 11 Oktober, seperti itu ya Bu. Ya. Baik. 11 Oktober. Sebentar Ibu. Mohon maaf Ibu untuk kembali datangnya tadi saya salah.
untuk yang KB 1 bulan, misalnya Ibu melakukan KB hari ini tanggal 15 Juli, Ibu dapat kembali nanti tanggal 11 Agustus. Seperti itu ya, Bu. Ya. Nah, begitu Ya. sebaliknya untuk yang KB 3 bulan, suntik KB 3 bulan itu Ibu kembali lagi 12 minggu yang akan datang. Misalnya Ibu hari ini datang, tanggal 15 Juli, Ibu datang lagi nanti tanggal 14 Oktober, seperti itu. Ya, Bu. Nah, nanti untuk penyuntikannya, Ibu misalnya Ibu lupa jadwalnya. Misalnya jadwalnya hari ini Ibu suntik kembali. Misalnya telat 2 hari. Ibu nanti bisa bisa konseling atau memberitahu kami sebagai petugas kesehatan. Seperti itu ya, Bu ya? Ya. Nah, untuk keefektivitasnya, nanti misalnya Ibu hari ini suntik, Ibu dalam waktu 1 minggu tidak boleh berhubungan seksual terlebih dahulu, karena agar obatnya efektif, begitu ya, Bu. Jika Ibu ingin melakukan hubungan seksual juga bisa, akan tetapi dibarengi atau sembari menggunakan alat kontrasepsi yang lainnya seperti kondom, begitu, untuk mencegah kehamilan atau ragu-ragu, begitu ya, Bu ya. Nanti bisa diberikan pengertian kepada suaminya agar misalnya Ibu melakukan suntik hari ini, nanti dijeda untuk melakukan hubungan seksual seminggu yang akan datang, seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Ya. Sampai sini sudah jelas ya? Ya. Baik, alhamdulillah ini juga sudah malam ya, Bu ya. Ibu ingin istirahat juga pastinya, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat bagi Ibu juga. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menghubungi saya kembali. Begitu ya, Bu ya? Ya. Baik, saya akhiri ya, Bu ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat selalu, Ibu. Saya akhiri ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih.